Selamat siang. Selamat siang semuanya. Nah, hari ini saya Sandra Ratnasari, saya Editor-in-Chief popmama.com, akan memandu sesi kedua, Future is Female, dengan topik Paternity Leave and Positive Impact for Everyone. Jadi, teman-teman di sini kita akan bicara soal paternity leave. Mungkin paternity leave ini bukan hal yang biasa di Indonesia, karena kalau dari peraturan pemerintah, paternity leave itu hanya berlaku 3 hari. Jadi paternity leave itu cuti yang diberikan kepada suami ketika istrinya melahirkan. Nah, memang ada wacana atau ada pembahasan, yaitu rencana undang-undang kesejahteraan ibu dan anak yang sekarang masih dibahas, yang mengharuskan atau menyarankan laki-laki diberikan waktu untuk cuti mendampingi istrinya yang melahirkan atau keguguran dalam waktu paling lama 40 hari. Nah, kata-kata ini menjadi rancu karena sebentar, ada yang telepon. Mungkin ini dari rumah ya, mungkin penting, dan mohon maaf belum dimatikan HP saya. Oke, balik lagi ke tadi pembahasan tentang paternity leave ini. Kenapa menjadi hal yang penting untuk kita bahas hari ini? Karena saya tahu sekali nih, future leader di sini, perempuan-perempuan di sini, mungkin sekarang sedang mencari tempat kerja yang nyaman. Mungkin sekarang sedang berpikir untuk menikah. Mungkin malah sedang menunggu anaknya lahir ya. Nah, mencari tempat kerja yang nyaman, mencari tempat kerja yang support untuk paternity leave, untuk cuti melahirkan, itu ternyata penting. Bukan hanya untuk santai-santai di rumah mengurus anak, itu bukan tujuan utama. Tapi lebih penting lagi adalah untuk keseimbangan mental kita. Jadi kalau dari pengalaman saya ketika melahirkan, perempuan yang melahirkan itu banyak sekali urusannya gitu ya. Bukan hanya mengurus bayi, tapi juga harus memberi ASI dan mengatasi dirinya sendiri. Sangat tidak nyaman ketika melahirkan, tidak ada dukungan dari lingkungan. Nah, salah satu lingkungan yang terdekat adalah suami tentunya, ya kan. Tapi bagaimana kalau kita melahirkan, kita cuti 3 bulan nih ya, cuti melahirkan di Indonesia itu kan maksimal atau disarankan 3 bulan. Tapi suaminya hanya cuti 3 hari. Nah, menurut penelitian ternyata ini menjadi dasar bahwa banyak sekali sindrom baby blues atau depresi pasca melahirkan yang dialami perempuan karena masalah cuti-mencuti ini. Dan itu ternyata sangat mempengaruhi mental perempuan. Dan juga laki-laki sebenarnya. Ketika laki-laki tidak bisa mengasuh anaknya sejak dini, ikatan atau kedekatan anak dengan bapaknya kemudian berkurang. Kemudian hubungan antara suami dan istri juga bisa berpengaruh. Oke, saya nggak akan orasi sendirian di sini ya. Jadi saya akan memanggil narasumber saya. Ada Christine Nelwan, Head of Communication and Member of Unilever Indonesia, ED&I Board. Christine Nelwan ini memulai karirnya sebagai seorang presenter sekaligus asisten produser di salah satu televisi di Bandung. Setelah itu, Christine mendaki karir profesionalnya dengan sangat pesat. Ia pernah mengemban tugas sebagai External Corporate Communication Manager untuk Prudential Indonesia, hingga dipercaya menjadi VP Head of Corporate Communication untuk Gojek Indonesia. Sebelum akhirnya menjabat sebagai Head of Communication Unilever Indonesia sejak 2020.
Ia memiliki pengalaman meliputi consumer goods, asuransi, dan teknologi. Kini Christy bertanggung jawab terhadap pengembangan reputasi perusahaan secara keseluruhan melalui komunikasi. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Christy Nelwan. Terima kasih sudah hadir, silakan. Kita tunggu narasumber berikutnya. Ini Father soon to be ya. Kita panggilkan Jason Tejasukmana, Head of Communication Google Indonesia. Jason memiliki pengalaman komprehensif dalam pengembangan strategi komunikasi dan ide kreatif untuk konten. Jason mengawali karirnya sebagai wartawan di The Jakarta Post dan RCTI, sebelum akhirnya bergabung dalam jajaran Metro TV untuk membuat program berita berbahasa Inggris yang pertama. Tahun 2014, ia bergabung dengan Google Indonesia sebagai Head of Communication. Selain itu, Jason juga menjadi Presiden Jakarta Foreign Correspondent Club, organisasi para koresponden berita asing di Jakarta. Tepuk tangan untuk Jason Tejasukmana. Agak segar ya panggung FIF hari ini karena ada bapak-bapak ya. Sebenarnya mereka berdua presenter dan saya mempresenterin presenter. Jadi mohon maaf kalau saya yang gugup ya. Oke. Pegang cue card-nya aja beribet nih. Oke, sesuai dengan tema diskusi kita hari ini nih ya, soal paternity leave dan positive impact-nya untuk semua orang. Nah, kita ingin tahu banget kalau konon kabarnya, kenapa Mbak Christy dan Mas Jason diundang di acara ini, karena Google dan Unilever adalah sampel terbaik untuk paternity leave di Indonesia. Nah, bisa cerita sedikit nggak, apa sih regulasi perusahaan yang dikeluarkan oleh Google Indonesia dan oleh Unilever berkaitan dengan paternity leave ini? Mungkin dari siapa nih? Jason dulu, silakan. Dari kanan ya. Terima kasih Pak Sandra, Christy, senang sekali bisa bicara di acara hari ini. Dan terima kasih IDN Media, Pak Bella, Pak Mama, semuanya dari IDN Media. Di Google sebenarnya ini kebijakan untuk maternity leave sama paternity leave itu mulai dari awal. Jadi semenjak CEO YouTube, Susan Wojcicki, dia mulai sebagai karyawan, salah satu karyawan pertama di Google tahun 1999. Begitu dia masuk di Google sama Larry sama Sergey, foundersnya Google, dia sedang hamil 4 bulan dengan anak pertama. Sekarang udah punya 5 anak, tapi begitu dia masuk Google, foundersnya Google ingin dia betah di kantornya. Jadi langsung diberikan, langsung ada kebijakan tentang maternity leave khusus buat perempuan. Waktu itu saya kurang tahu apakah ada yang sudah ada buat laki. Tapi itu udah mulai berkembang dari awal. Jadi dari awal, langkah awal dari perusahaan ini, Google, memang itu salah satu faktor penting buat karyawan. Mulai dari founder sampai karyawan yang lain di situ. Dan sekarang udah mulai berkembang buat laki, buat perempuan, tapi beda-beda. Kalau di Google namanya baby bonding leave. Jadi sebenarnya nggak pakai istilahnya paternity leave. Ya, baby bonding leave. Baby bonding leave, ya. Memang karena tujuannya gitu. Tujuannya untuk gitu. Agar ayah bonding dengan bayinya ya. Ya. Biar sadar ya, biar nggak dipakai males-malesan ya. Iya. Bonding gitu. Biar anaknya nggak bingung setiap sore ada laki-laki yang pulang ke rumahnya panggil, halo sayang, ini siapa ya gitu ya. Nah,
Kalau di Unilever gimana nih Di kebijakan Unilever tentang itu, jadi gini, mungkin aku cerita sedikit soal Unilever Indonesianya dulu, tapi sebelumnya terima kasih Mbak Sandra Yes. sudah mengundang saya buat tim IDN dan Popbella, congratulations. Acaranya sukses banget dari kemarin, it's an honor for me to be here, sharing stage with Jason juga. Jadi Unilever itu Mbak, di Indonesia terutama ya, kita itu kan ada 5 kategori gitu. Jadi kalau FMCG orang suka bingung sebenarnya kompetitornya siapa karena kita very well rounded gitu. Ada beauty and well-being, ada home care, ada personal care, ada nutrition dan ada ice cream. Tentunya kita punya pabrik gitu. Pabrik ada 9, brandnya ada 43. Ini jadi nyaris nggak ada rumah di Indonesia yang nggak ada produk Unilever satu aja gitu kan. Ya sebentar saya ingat-ingat dulu ya. Mungkin Kayaknya cuci dari piring pakai sunlight Nah, gitu. dari depan Gosok sampai gigi belakang pakai itu ada ya. Pepsodent gitu kan. Skincare Pond's gitu mungkin ya. Nah anyway, itu kan pabrik segala macam operasionalnya kenapa saya ceritain karena operasionalnya gede banget gitu. Jadi orangnya banyak banget gitu. Jadi 4.900 karyawan kita itu adalah jantungnya dari bisnis Unilever Indonesia sehingga kesehatan dan kesejahteraannya harus kita perhatiin gitu. Nah pada saat kita ngomong kesehatan kita bicara both physical sama mental gitu kan. Nah kita juga harus pikirin nggak cuma secara kesehatan badannya aja tapi mentalnya gimana termasuk buat mereka yang baru menjadi orang tua gitu. Jadi itu dasar pemikirannya. Sejak 2018 itu paternity leave sudah diberlakukan. Kalau maternity leave udah lama gitu. Jadi maternity leave-nya di Unilever itu sekarang namanya maternity leave tapi I think baby bonding is a really nice term. I'll bring it to the team. So maternity leave. Maternity leave kita punya 4 bulan paid-nya. Untuk paternity leave ada 3 minggu. Gitu. Jadi buat buat itu sejak 2018 gitu sampai sekarang. Dari sejak 2018 sampai sekarang. Nah, ini teman-teman di sini harus tahu kalau peraturan pemerintah itu 3 bulan tapi di Unilever dapat 4 bulan untuk maternity leave dan di Google Indonesia dapat 6 bulan untuk maternity leave. Wah, saya lihat Mbak yang di tengah begitu disebut 6 bulan Jason dia langsung wow gitu. Sepertinya langsung siap-siap CV ini ya untuk pindah ke Google ya. Nah itu tadi kalau maternity leave tapi ada hal yang menarik di Google ini disebutnya baby bonding leave ya. Karena memang berdasarkan riset yang sudah ditulis juga di popmama.com boleh ya minta izin ya untuk promo juga popmama.com ya kan. Memang anak yang diasuh oleh orang tua both side ya ayah dan ibu, terutama peran ayah yang begitu masuk ke dalam anak itu akan menjadi anak yang better future lah gitu. Jadi kita tahu dia akan menghindari drugs sebenarnya, terus juga menghindari terhindar dari masalah kriminal, itu berdasarkan riset ya. Juga punya kemampuan pendidikan, menyerap pendidikan yang lebih baik gitu. Nah masalahnya kan kalau di Indonesia nih culture-nya belum seperti itu ya. Tapi kalau di popmama.com saya rasa di Popbella juga nih ya, pembaca prianya juga cukup banyak dan mereka lebih concern tentang berita-berita parenting. Jadi tepuk tangan di sini buat cowok-cowok nih saya lihat ada beberapa cowok-cowok di sini yang nonton ya kayaknya mereka concern juga gitu kan tentang pentingnya paternity leave ini. Nah hal yang menarik bagaimana sih kalau cuti itu menjadi lama apakah ada impact yang sudah dirasakan ya dari segi mental health tadi yang berimbas ke pekerjaan. Gitu. Jadi apakah benar nih sudah terbukti di Google dan di Unilever ketika laki-laki diberikan baby bonding leave atau paternity leave ini kemudian kembali kerja setelah punya anak itu mereka jadi lebih semangat gitu kan. Terus juga mungkin lebih ceria ya. Lebih bahagia lah ya gitu. Nah apakah itu terlihat dari segi kinerja kerjanya gitu kan. Mungkin boleh diceritakan nih
Sekarang Kristi dulu boleh? Boleh. Oke, jadi kita mungkin lihat matriksnya dulu yang kita punya ya. Jadi kita itu kalau di Unilever ada 3 deh yang mungkin berhubungan. Kita mengukur employee engagement survey yearly kita ukur gitu ya lewat survey anonymous dan oleh partner kita pihak ketiga. Lalu kita juga mengukur productivity dari employee kita dan yang terakhir itu kita selalu memperhatikan kita kalau jadi employer of choice nih ada di mana gitu ya. Kita sangat memperhatikan itu gitu. Nah dari matriks yang pertama employee engagement itu alhamdulillah kita selalu naik employee engagement kita gitu. Selalu mengalahkan tahun sebelumnya gitu ya. Itu satu. Di saat ini kita ada di atas 80% gitu employee engagement kita. Wow. Lalu employer of choice sudah alhamdulillah sudah 9 tahun berturut-turut untuk kategori FMCG kita adalah employer of choice dan yang terakhir productivity itu juga selalu meningkat alhamdulillah gitu. Walaupun kemarin pandemi segala macam. Tentunya untuk matriks-matriks ini banyak faktornya sih Mbak gitu, banyak faktornya. Tapi kita sangat percaya bahwa komitmen kita untuk menjaga dan memfasilitasi kesehatan fisik dan mental employee kita itu menjadi faktor yang penting di situ gitu. Jadi mungkin itu kali ya karena kalau kita lihat directly sih enggak, istilahnya saya bisa bilang teman-teman saya yang ambil paternity leave sih pada happy gitu ya. Tapi kan itu kurang terukur gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari 3 matriks itu at least it shows that what we are doing, our efforts is giving a really good impact and it's even recorded gitu di matriks-matriks kita. Gitu Mbak. Ya keren banget ya. Dan buat informasi kalau di Unilever itu ada daycare ya. Jadi ada. untuk ibu-ibu yang punya anak kecil dan susah meninggalkan anaknya di rumah gitu ya, ada daycare-nya ya. Jadi memang prinsipnya gini aja sih, sebenarnya prinsipnya sangat simpel. Kita itu ingin employee kita menjadi the best version of themselves gitu ya pada saat di tempat kerja gitu. Nah prinsipnya berarti apa nih kita harus memberikan support apa kan gitu. Support paternity leave adalah support untuk mereka di rumah gitu kalau baru jadi orang tua gitu ya. Tapi di kantor mereka juga butuh support dong gitu. Terutama mungkin biasanya yang menggunakan support kita di kantor itu adalah yang baru ibu-ibunya justru gitu ya, yang baru kembali gitu. Jadi nursery room harus ada jelas gitu ya. We try to make it as comfortable as possible. Terus daycare juga gitu ya. Tapi more than that juga culture-nya tuh harus di-build untuk everyone should be supportive gitu. Karena menjadi orang tua itu tidak mudah gitu kan. Butuh sekampung, senegara, sedunia ya. Support system di rumah perlu tapi support system di kantor juga perlu gitu. Itu yang menjadi ditanemin di mindset leader-leadernya juga gitu. Leader dan kolik-koliknya untuk kita harus membangun support system yang membantu teman-teman kita yang baru jadi orang tua ini. Berarti boleh ya kalau karyawan laki-laki di Unilever kebagian ngasuh anaknya boleh ditaruh di daycare, boleh ya pasti boleh. ya. Boleh, terus kita juga working hours-nya kan fleksibel. Jadi kalau timku tuh udah biasa tuh, Mbak aku hari ini kerjanya baru mulai jam segini ya karena harus jemput anak gitu. Karena pagi ini sekolah-sekolah baru mulai masuk, beda-beda tuh kan ya aturan jemputnya ada yang ada jam tertentu doang cuma bisa dijemput jam segini gitu ya. Itu udah biasa gitu. Kita benar-benar sangat memberikan fleksibilitas gitu untuk orang tua dalam hal itu. Oke, terima kasih Mbak Kristi. Ini saya yakin sekali nih di kepala teman-teman penonton di sini. Oke, Unilever begini. Tapi kita belum tahu nih ya dari Google. Gimana impact dari baby bonding leave ini terhadap karyawan, apakah itu berpengaruh besar, ada impactnya untuk kinerja karyawan gitu? Sebagai seseorang yang sebentar lagi akan ambil paternity leave, saya bisa menjawab iya. Jelas banget. Maksudnya sesuatu yang penting buat saya sama istri juga kan, bahwa dia dapat 3 bulan, aku malah dapat lebih banyak dari dia kan. Dari leave-nya dia dapat 3 bulan dari kantornya. Oh dapat 3 bulan dari kantor. Jadi harus direncanakan, mungkin di awalnya dia 1,5 bulan, saya baru masuk
ya setelah itu biar bayinya tetap ada orang tua di situ selama 6-7 bulan gitu yang direncanakan. Jadi untuk merencanakan periode paternity leave itu lebih gampang, misalnya udah bisa di planning. Dan kalau di Google ini salah satu akibat dari pandemi kemarin, karena selama 2 tahun hampir semuanya kerja dari rumah, sekarang karyawan di Google juga diberikan 3 bulan work from home. Jadi tanpa harus masuk. Sekarang kita masuk ada hybrid kan. Tapi sekarang setelah, kalau laki dapat 4,5 bulan, perempuan 6 ya kan. Jadi kalau setelah 4,5 bulan mau ambil 3 bulan, boleh harus kerja tapi boleh dari rumah. Jadi nggak usah masuk, nggak bisa diwajibkan harus masuk gitu. Jadi misalnya bisa 7,5 bulan untuk itu. Dan seringkali ini sebenarnya ini perubahan semenjak tahun lalu kan. Sebelum itu kalau nggak salah 3 bulan ya. Jadi ini sesuatu yang baru juga, belum disentuh, belum dialami banyak karyawan laki lagi di Google juga sih. Jadi saya mungkin jadi klotor yang yang baru ini kelompok yang pertama tuh. Tapi memang penting sih karena kita tahu ini tanggung jawab sangat besar ya kan. Jadi bukan hal sepele. Jadi apalagi untuk anak pertama kalau kita belum tahu sama sekali apa yang akan terjadi, butuh waktu untuk fokus. Fokus ya, misalnya kalau ada sesuatu kita ngajak animo atau semangat dari istri setelah melahirkan, apakah dia kuat atau tidak kuat, depresi atau tidak, kan penting sih kalau ada yang dampingi, menurut saya sih. Kan? Dan suami adalah support system utama dan paling harus paling harus gitu mendampingi. Jadi tepuk tangan nih buat Mas Jason yang sebentar lagi akan jadi ayah. Jadi sekarang sudah mulai berpikir ya, nanti ketika akan mengambil baby bonding leave ini akan melakukan apa ya kan, terus akan seperti apa gitu. In 3 months ya, 3 bulan lagi. Oke, kita doakan supaya yang terbaik. Dan kalau lihat muka Mas Jason, yakin banget ya paternity leave atau baby bonding leave yang ada di Google itu bikin karyawan lebih happy gitu kan. Terus juga tidak akan terpengaruh nih ya kinerja karena nggak kerja, fokus ngurus anak, kemudian balik kerja itu jadi lemes, saya rasa sih enggak gitu ya kan. Nah sekarang sudah imbangkah Unilever atau Google di kepala nih mau dikirim kemana CV-nya? Tapi bukan itu yang jadi fokus utama obrolan kita hari ini, bukan kirim CV kemana ya, tapi kita lebih lagi melihat ini adalah upaya yang sangat penting untuk mengubah norma sosial di masyarakat sebenarnya. Bahwa pengasuhan dalam keluarga, pengasuhan anak di dalam keluarga itu adalah urusan perempuan gitu. Ini yang masih terjadi di Indonesia. Benar gak sih di sini teman-teman yang perempuan gitu, kayaknya beban perempuan yang bekerja sangat-sangat berat gitu ya kan, karena kita harus mikirin anak di rumah, mau jadwal imunisasi ini bapaknya nggak bisa cuti gitu, kecuali Mas yang pakai masker biru tadi, dia geleng-geleng kepala, kayaknya dia ini ya father banget ya. Nah, tapi ini yang terjadi. Dan kita bicara soal Indonesia yang sangat-sangat luas ya kan. Kalau di Jakarta mungkin laki-lakinya sudah lebih teredukasi ya soal kesetaraan dalam pengasuhan anak. Tapi bagaimana dengan wilayah lain di Indonesia gitu, yang sangat-sangat kuat hierarki laki-lakinya ya kan. Nah, kalau kita lihat dari peraturan perusahaan yang sudah dibuat atau ditetapkan ya secara global ya kalau di Google itu, ini baik nggak sih untuk masa depan gitu, masa depan karyawan, masa depan Indonesia gitu ya dari segi mental. Karena kita bicara kalau soal paternity leave itu kan nggak cuman karyawan yang ada, tapi juga anak karyawan gitu kan. Nah,
mungkin bisa di-sharing, Jason bisa sharing gitu ya. Karena ini di Google kan sudah dilakukan sejak awal Google berdiri gitu kan. Impactnya gimana sih dengan keluarga karyawan Google gitu? Apakah mereka jadi lebih betah bekerja? Apakah jadi kekeluargaan banget atau gimana gitu? Mungkin bisa sharing Jason. Jelas ada banyak groups di Google juga yang khusus fokusnya di Googlets. Jadi semua anak yang lahir namanya Googlets. Ya kan, bukan Googlers, Googlets ya kan. Jadi ada Googlets groups. Jadi kalau mau misalnya ada pertanyaan mengenai apa, ada groupsnya yang pasti akan menjawab pertanyaannya. Jadi seluruh dunia, jadi bisa kita communicate di teman-teman di US atau di Eropa atau di mana di seluruh dunia untuk hal-hal yang kurang jelas misalnya. Karena ada banyak new parents juga yang seperti saya yang nggak tahu misalnya harus begini ya kalau ini terjadi. Jadi ada, dan saya rasa mungkin salah satu sebabnya di Google ada kebijakan ini adalah supaya orang ingin punya anak. Kan kalau kita lihat birth rate di seluruh dunia sekarang birth rate-nya udah mulai menurun ya. Jepang, di US kan mungkin 1,2 anak gitu kan. Jadi biar itu mungkin kalau ada kebijakan yang lebih fleksibel buat orang tuanya mereka merasa confident lebih nyaman mau punya anak karena sering terutama di US support sistemnya nggak sebagus di Indonesia menurut saya sih dari segi keluarga ya kan. Di sini keluarganya masih bisa dititipin ya. Ya kalau di US makanya daycare kita di sini belum ada. Bagus sih kalau di Unilever sudah ada kan. Di US pasti ada daycare kan karena ada dua working parents. Dan pasti anak harus dititip di kantor. Kita paling di kantor Google ada mother's room buat nyusu. Ya kan? Tapi daycare belum ada. Kantornya lebih kecil daripada Unilever juga ya. Tapi saya rasa itu penting buat masa depan, bukan masa depannya Google saja, tapi masa depan manusia. Manusia ya. Kan kalau kita lihat birth rate dropping ya kan. Jadi penting sih perusahaan harus ngerti bahwa ini family unit itu sangat penting buat society kan. Ya. Kalau itu artinya support Google untuk mengencourage orang untuk punya anak yang tidak takut gitu ya. Berarti tunjangan-tunjangan lain oke ya. Like kalau insurance. Di US orang sebenarnya nggak hanya mencari gaji, mereka cari benefits. Nggak tahu, mungkin beda di Indonesia, tapi di US seringkali sebelum orang melihat gaji, mereka lihat benefitsnya apa. Ya kan buat daycare, buat baby bonding leave, atau buat cuti atau karena benefitsnya itu, karena asuransinya sangat penting, sangat mahal di US. Jadi seringkali kalau kehilangan kerja, nggak ada benefits. Jadi orang mementingkan benefits daripada gaji. Gaji mungkin kebelakangan, nomor kedua, nomor ketiga. Gitu. Karena mereka yang melihat, oke, saya akan stable, secure, keluarga saya di sini secure. Mungkin itu salah satu perbedaan sama Indonesia sama US juga ya. Tapi ini input yang bagus sekali ya teman-teman di sini. Kalau mencari tempat kerja itu jangan dilihat gajinya berapa gitu, gajinya tinggi tapi nggak ada benefit ya kan untuk anak, untuk istri, gajinya kemudian habis untuk ngurusin anak dan istri. Ini salah satu poin penting juga dari obrolan kita hari ini. Nah kalau di Unilever gimana? Mungkin kalau untuk menjawab pertanyaan apakah ini menguntungkan atau enggak sih buat masa depan gitu ya. Kita lihat dari skala terbesar dulu deh gitu kan. Kalau mungkin Mbak Sandra pernah dengar ya World Economic Forum tuh pernah men-cite gitu ya bahwa kalau equal gender participation terjadi dalam perekonomian itu ada opportunity sebesar 28 triliun USD di GDP dunia by 2025. Jadi bukan hanya masalah hak asasi tapi ini masalah emang ada benefit secara ekonomi untuk kita semua. Itu di yang skala terbesar. Sampai skala terkecil di rumah kalau mengikuti culture dan beliefnya Unilever yang sangat inklusif gitu ya. Yang sangat semua punya hak yang sama, semua punya kewajiban yang sama. Demikian juga di rumah gitu menurut kita. Kalau ayahnya terlibat, itu yang pertama diuntungkan itu tadi Mbak Sandra udah bilang anak gitu ya. Researchnya udah banyak banget teman-teman tinggal
Google sendiri gitu ya, Tinggal research-nya udah Google. banyak. Untuk yang menyebutkan bahwa keterlibatan kedua orang tua dengan lebih balance untuk anaknya itu akan membawa pengaruh yang baik secara jangka panjang buat anaknya. Betul. Kedua buat ayahnya juga, Ya. dia juga enggak ribet sendiri gitu ya. Kalau dia nggak dikasih leave, bayangin ayah yang anaknya baru lahir nggak dikasih leave, dia tuh di rumah mau membantu juga capek karena dari kantor. Di kantor mau perform juga capek karena tadi malam nggak tidur, anaknya bangun-bangun kan Ya. gitu biasanya gitu. Jadi kayak nggak maksimal semuanya dalam peran dia tuh semua nggak Ya. maksimal. Sehingga kalau kita kasih paternity leave, ayahnya juga jadi lebih well-being-nya terjaga, lebih tenang hatinya, di rumah maksimal, di kantor maksimal. Ya. Gitu. Dan yang terakhir buat ibunya itu sangat menguntungkan karena dia nggak merasa sendiri, dia itu hormon changes-nya kan luar Ya, biasa betul. gitu ya. Dan challenge secara fisiknya juga luar biasa. Dia tidak merasa sendiri, dia merasa ada partnernya. Jadi udah sangat straightforward, jelas banget ini sangat menguntungkan buat semuanya Mbak Sandra kalau Ya. menurut saya. Oke, thank you Mbak Kristi. Di sini sudah ada yang kerja dan kantornya mungkin kasih cuti pendampingan melahirkan hanya 3 hari sesuai aturan pemerintah. Ada nggak? Angkat tangan coba. Saya takut sih semua angkat tangan di sini ya kan. Mungkin kita dukung ramai-ramai. Cobalah contoh Unilever atau Google ya. Nah itu tadi Mas Jason juga udah singgung sedikit tentang Googlet's Club ya untuk anak-anak karyawan Google ya berarti ya. Kalau karyawannya dipanggilnya apa? Googlers ya, makanya Googlers. ada yang anak dari Googlers Googlers dan- jadi Google Googlets ya. Ya kan. Kalau di sini di IDN Media, karyawan IDN Media dipanggilnya Timmy. Anak-anak Timmy belum tahu sih apa namanya ya. Judith udah ketawa-ketawa aja apa Kerjaan nih? buat marketing Mungkin tugas Judith berikutnya menemukan apa itu panggilan untuk anak Timmy. Nah, membahas tadi keragaman, kesetaraan dan inklusi yang sudah disebutkan oleh Mbak Kristi. Bagaimana Mbak Kristi dan Mas Jason melihat komitmen perusahaan secara internal maupun eksternal untuk mempromosikan lebih banyak kesetaraan gender. Terutama kan kalau sektor industri Google itu kan lebih ke STEM and technology ya. Kalau kita lihat STEM and technology kayaknya kebanyakan majority itu laki-laki gitu. Nah kalau di Unilever secara industri FMCG dan lain-lain itu kayaknya perempuan, benar nggak sih? Gitu. Kita lihat ya, kita temukan jawabannya. Silakan. Dulu nih. Boleh. Oke. Jadi kalau di Unilever itu sekarang kita 50-50 di level board of directors. Dan itu jarang ya teman-teman, level of board of directors 50%-nya perempuan, 50% laki-laki itu jarang. Ya. So we're very fortunate to have that. Di senior management level kita juga udah 50%. Tinggal kita working di below itu untuk bisa mencapai 50% juga. Ya. Karena kalau yang di mid below-nya ini masih 40-an kalau nggak salah. Nah tapi apakah ini sudah ideal? Menyambung ke pertanyaan tadi Mbak Sandra, ini masih sebetulnya kalau kita lihat sebarannya di function-function, kan functionnya banyak kalau perusahaan kayak kita ya. Ada manufacturing, ada sales, ada marketing, ada communication kayak functionnya saya dan Jason gitu ya. Ada yang di belakang layar kayak finance, HR gitu. Nah ini tuh masih sangat sebarannya belum merata. Terutama ya tadi STEM di bagian manufacturing, engineer itu masih harus dikejar tuh. Ya. Tapi bukannya kita tidak mau, tapi supply-nya tuh kurang memang gitu ya. Jadi mungkin masih perlu lebih banyak lagi perempuan yang mau mengambil jurusan-jurusan engineering, STEM gitu ya. Dan interventionnya untuk kita itu harus dilakukan juga lebih dini lagi. Makanya diskusi kayak gini sama teman-teman milenial, sama teman-teman Gen Z itu sangat diperlukan gitu. Untuk bisa teman-teman juga tahu bahwa ada banyak sekali opportunity di bagian-bagian itu tadi. Engineer mungkin kalau di teknologi juga engineer perempuan juga kan masih harus kita push
push kan sebetulnya. Ya. Gitu sih Mbak. Jadi Kalau di R&D-nya, kenapa? R&D-nya R&D kita saya kurang saya nggak bisa bilang dengan pasti angkanya. R&D lumayan tapi bisa diimprove gitu. Bisa ya. diimprove. Jadi balik lagi itu tadi bukannya kita nggak mau, nyarinya setengah mati Mbak. Nyarinya susah ya. Susah banget tapi gitu masalahnya. Wow, opportunity banget nih buat teman-teman perempuan di sini. Future is female, jadi di bidang STEM and teknologi banyak sekali opportunity, perempuan bisa masuk ke industri itu. Asal sekarang belajarnya yang benar katanya. Ini kayak nasihat saya untuk anak saya, belajar yang benar ya nak gitu. Nah kalau di Google sendiri bagaimana nih untuk hal tersebut? Sebenarnya saya belum mempersiapkan laporan selengkap Mbak Kristi di sini ya. Ya. Jadi karena sebenarnya kalau di Google ada laporan yang sudah public di namanya Annual Diversity Report. Siapa saja bisa buka diversity reportnya, itu laporkan setiap tahun perkembangannya apa dari segi gender, dari segi diversity. Jadi tapi memang itu work in progress, pasti bisa lebih bagus, ya kan, bisa lebih bagus. Dan tapi saya rasa bahwa transparansi itu sangat penting biar Google tetap harus bertanggung jawab atas perkembangannya ya. Kan apakah kita maju, mundur, di mana kita bisa lebih baik, lebih bagus, atau di sini masih kurang. Kalau misalnya seperti Mbak Kristi bilang soal engineers, memang perbedaan gender memang perlu ditingkatkan juga biar lebih banyak perempuan yang masuk. Makanya ada banyak program dari Google khusus buat beasiswa, buat perempuan yang ingin belajar STEM courses di university atau di high school. Ada juga Women in Tech, program khusus buat developers, perempuan yang ingin menjadi developers, ingin kerja di startups atau ingin kerja di gaming studios gitu. Itu perlu sekali karena dari Google juga dari segi users, semua usersnya tidak ada satu tipe di Google kan. Maksudnya orang yang pakai Gmail, yang pakai YouTube, yang pakai Android, yang pakai Maps, itu bukan satu gender, bukan satu ras, kan semuanya itu universal kan. Jadi biar produknya Google lebih bagus, pasti perlu ada engineers atau orang yang mewakili, yang merupakan atau mewakili semua golongan, semua ras atau jadi produknya kalau misalnya hanya dibikin buat satu grup, pasti kurang bagus juga kan, karena cara penggunaannya pasti beda. Jadi memang buat Google itu dianggap sesuatu yang sangat penting, baik dari segi workforce, ya ke suasana kerja maupun produk. Biar produknya bisa lebih lebih universal buat semua orang. Lebih cocok untuk digunakan semua kalangan gitu ya. Jelas kalangan. Kebayang sekali sih kalau kita memakai produk yang diciptakan untuk cowok tapi dipakainya untuk perempuan, tapi yang ciptainnya itu nggak ngerti perempuan, kan nggak nyaman ya. Iya, itu juga memang sangat kalau kita mesti ngomongin produknya, produk teknologi gitu ya, produknya produk FMCG juga, jadinya kan nggak tepat ya. Nanti rasanya tuh kalau yang pakai perempuan yang bikinnya cowok mungkin kurang kali ya gitu. Bayang kalau Pop Mama, Pop Bella yang nulisnya bapak-bapak semua gitu kan, mungkin nggak tepat sasaran gitu. Iya. Jadi kalau kita juga Mbak sebenarnya secara internal itu ada dilakukan approach-nya tuh lebih strategik sih Mbak, lebih untuk equity, diversity, inclusion itu dengan pertimbangan tadi, dengan berdasarkan dengan pemikiran tadi, itu dilakukan secara strategik yang dalam artian kita tuh harus satu menyadari dulu kenapa kita mau melakukan itu gitu ya. Mau gender balance dan mau memberikan hak yang sama itu kenapa? Ya karena tadi misalnya contohnya ya dalam perekonomiannya udah jelas kenapa. Kedua, kita harus lihat kita kondisinya sekarang ada di mana gitu. Dan interventionnya kemudian kita mau kemana, targetnya apa, dan interventionnya dilakukan dengan cara seperti apa, dengan review yang secara berkala dilakukan gitu. Sehingga nanti kita juga bisa tahu kalau ini gue target 50-50 by 2025 tapi di 2024 ini masih sekian gitu ya, masih belum nyampe gitu. Itu kita bisa rubah strateginya atau kita sesuaikan gitu, itu sangat penting.
dilakukan, makanya di Unilever ada Equity, Diversity and Inclusion Board, Ya. itu untuk melihat end-to-end agenda Equity, Diversity and Inclusion-nya teraplikasikan dengan baik atau enggak gitu. Ya. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan equality, gender equality ya, tapi memang based on research dan keuntungannya ternyata banyak banget. Secara mental itu satu, tapi secara ekonomi tadi angkanya aja triliunan ya. Nah, kesempatan sangat-sangat besar untuk perempuan-perempuan di sini untuk masuk ke dalam industri yang selama ini dianggapnya cowok banget. Jadi tepuk tangan dong buat perempuan-perempuan di sini yang nanti akan menjadi future leader untuk di industri teknologi dan STEM. Nah, sangat menyenangkan sekali bicara ngobrol panjang awalnya dari tentang paternity leave, kemudian sekarang kita sudah masuk nih ke soal kesetaraan gender dan lain-lain ya. Karena memang itu intinya, future is female. Jadi kita sebagai perempuan adalah yakin sekali bahwa kita akan bukan menguasai dunia, tapi kita adalah masa depan. Nah, dibuka sesi tanya jawab untuk teman-teman di sini. Ada sesi pertama mungkin 3 penanya dulu. Ada yang mau bertanya silakan. Aturan bertanyanya adalah maju ke depan, sebutkan nama, kemudian dari institusi mana. Terus pertanyaannya itu ditujukan kepada siapa. Silakan. Mungkin ada yang tanya CV-nya nanti dikirim kemana gitu kan. Terus benefitnya apa aja, rinciannya. Ayo. Jangan malu-malu, mumpung ada narasumber yang memang benar-benar memahami banget soal gender equality dan juga sudah cerita banyak soal culture di kantor mereka dan mungkin ada yang mau bertanya juga soal bagaimana sih menerapkan culture itu ketika di tempat kerja kalian belum ada hal yang mendekati atau seperti itu. Silakan. Semuanya sudah puas di kantor. Semuanya ya. sudah puas kayaknya ya. Tidak ada yang ngeluh. Ada yang hampir berdiri? Enggak? Ya, boleh. Silakan. Halo, selamat siang Mbak Kristi dan Mas Jason. Aku Sarah dari Pop Mama. Sebenarnya aku mau nanya soal dari asuransi kesehatan untuk anak di Google dan Unilever itu seperti apa. Tadi kalau lihat dari paternity dan maternity-nya tadi tuh cukup bagus sekali ya. Wah, saya sangat terkesan sekali gitu ya. Tapi bagaimana dengan asuransi kesehatan untuk anak-anak dari di Google dan di Unilever? Terima kasih. Terima kasih Sarah. Saya terus terang belum masih cari tahu juga sih karena belum punya anak. Tapi seharusnya sama dengan orang tuanya harusnya ya. Tapi belum tahu datanya karena belum punya anak ya. Tapi harusnya ikut sama dengan istri sama suami ya, orang tuanya. Ya. Mbak Sarah, saya akan kembali ke Mbak Sarah untuk menjawab pertanyaan ini karena ini again, karena saya juga belum punya anak, jadi saya mungkin bukan sumber yang tepat, tapi saya sangat sering mendengar kolega-kolega saya being very grateful tentang asuransi anaknya gitu. Okay. Jadi nanti supaya I do justice to the question, I will come back to you with my answer ya. Thank you. Ini akan jadi pertimbangan ya Sarah. Oke, tapi itu tadi ya, sepertinya tempat kerja yang baik itu memang mengcover keluarga gitu ya. Karena balik lagi ke masalah kenyamanan, kemudian benefit juga menjadi salah satu pertimbangan penting untuk memilih tempat kerja ya kan. Dan itu menjadi menjadi urat untuk Unilever dan Google ketika menciptakan sistem kerja yang baik gitu ya. Ada pertanyaan berikutnya? Silakan. Iya, silakan Mas. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Akbar dari PR Indonesia. Halo Ibu Kristi, sampai ketemu lagi. Oh, sorry.
Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas pemaparannya pagi hari ini, luar biasa. I'm very amazed how this company punya concern to DEI issue, diversity, inclusion, and equity. Yang mau saya tanyakan mungkin lebih ke closing statement aja terkait how we increase the awareness of this gender equality issue to our society. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan. Ini pertanyaan ditujukan kepada kalian berdua. Siapa duluan yang mau menjawab? How to Christy. increase awareness of ED&I to the society. Do you want to take this first? Or? Mungkin kembali lagi ke mindset sih. Maksudnya apa melihat sebuah family unit sebagai apa, ya kan peran masing-masing kan. Itu mungkin perlu dievaluasi apakah paradigma lama masih berlaku zaman sekarang atau apakah harus ada perubahan mental. Ya kan, maksud saya itu terjadi di semua society, bukan di Indonesia saja kan, di Amerika, di Europe, di mana-mana orang mesti melihat keluarga apa yang penting di satu family unit, apakah itu kerjanya atau orang lebih lama di rumah atau berapa lama butuh orang tua di rumah atau harus. Jadi sebenarnya banyak faktor sih, tapi saya rasa itu memang kesetaraan itu sangat penting. Kalau kedua orang tuanya dilihat sebagai equals, harusnya semua kebijakan harus ikut. Itu menurut saya sih. Oke, jadi ada dua hal nih Mas Akbar, thank you untuk pertanyaannya. Secara bisnis, kita itu punya strategi global namanya Unilever Compass yang punya 3 pilar gitu. Jadi memang kita bilang kan Unilever itu purpose led future fit. Jadi semuanya keberadaan lu semua di dalam Unilever harus ada purpose-nya apa. Karena kita juga sebagai perusahaan punya purpose gitu. Untuk memainkan peran untuk dunia yang lebih lestari gitu ya. Ini purpose-nya perusahaan. Purpose-nya masing-masing individu itu ditanyain dan dibantu untuk dicari purpose-nya supaya kita hidupnya agak berfaedah gitu ya. Ada tujuannya gitu semua. Dan setiap brand juga harus punya purpose. Nah, 3 pilar bisnis kita itu yang pertama, jadi strategi bisnis kita tuh menyatu, sustainability sama bisnisnya itu tidak berpisah strateginya. Strateginya satu. Pilar pertama adalah untuk healthier planet, pilar kedua adalah healthier consumer. Dan healthier itu meaning physical and mental. Dan pilar ketiga adalah more inclusive and fair society gitu ya. Jadi itu keberadaan kita harus mencakup either 1 atau 2 atau malah semuanya dari 3 pilar itu gitu Mas. Nah untuk itu dari segi bisnis. Untuk particularly untuk di pilar ketiga gitu. Jadi ini kan brand-brand semua jatuh ke pilar satu pilar khusus ya. Di pilar ketiga itu kita punya tadi yang saya bilang kita punya Equity, Diversity and Inclusion Board. Secara global ada, secara market juga ada. Nah kalau di Indonesia itu kita punya 3 fokusnya, yaitu kesetaraan gender, yang kedua adalah diskriminasi dan stigma, dan yang ketiga adalah inclusive to people with disability gitu. Jadi ini nanti kalau saya jelasin strateginya panjang kali lebar gitu, mungkin baru besok kita selesai gitu ngobrolnya ya. Cuma ini kemudian kita aplikasikan, kita punya matriks yang jelas gitu ya, terukur dan di review setiap quarter gitu, dari mulai per function sampai per brand gitu. Karena brand tuh ada purpose-nya masing-masing kan. Oke, brand terutama brand yang di equity, diversity, inclusion, lo udah ngapain aja gitu. Untuk misalnya kita udah ada ratusan orang yang kita ikutkan dalam WOLF program. Sebentar saya lihat contekan ya. WOLF program itu adalah Women in Engineering programnya Unilever gitu ya. Jadi kita membantu mereka untuk melihat seperti apa sih kehidupan jadi engineer dan memberikan encouragement gitu untuk perempuan-perempuan muda untuk mau jadi engineer dan masuk ke dalam perusahaan-perusahaan seperti kita gitu ya. Atau kita juga bertanya pada brand-brand kita apakah iklan-iklannya sudah inklusif gitu. Udah ikut positive beauty belum? Positive beauty itu salah satu ini kita juga ya, salah satu paham kita juga gitu bahwa semua perempuan itu cantik, semua perempuan itu rambutnya nggak harus
melulu panjang berkibar gitu ya, tapi yang keriting, yang Ya, pendek. saya ingat seperti iklan kita. itu, keriting, pendek, warna-warni, Itu ya juga kan? bagus gitu ya. Ya. Jadi kita lihat iklan kita sudah inklusif belum gitu, itu dilihat gitu. Jadi itu ada ininya Mas, ada matriksnya dan kita lakukan itu untuk internal maupun eksternal gitu. Kayak kita tahun ini kerjasama sama Bully ID untuk membuat buklet tentang anti-bullying di workplace. Karena kita punya sistemnya di Unilever, sistem dan policy-nya. Jadi di buklet ini kita share sistem dan policy-nya untuk bisa dipakai oleh organisasi-organisasi lain gitu. Jadi tinggal disesuaiin dikit aja gitu, misalnya kayak gitu. Atau kita nanti ada kerjasama sama beberapa partner kita juga untuk memberikan pelatihan soal bagaimana caranya untuk tidak menjadi ini gitu, tidak diam saja kalau melihat kekerasan seksual di di lingkungan kerja ataupun di masyarakat gitu, supaya menjadi bystander itu bagaimana sih gitu. Jadi banyak ininya, banyak yang kita lakukan internally, externally, tapi yang satu yang pasti itu harus juga dilakukan dalam partnership sama rekan-rekan kita yang lain ya. Contohnya kita hari ini juga di sini partnership sama IDN Media untuk bisa bicara lebih jauh gitu soal isu tersebut. Ya, betul, keren banget ya. Tepuk tangan dong. Ya, biar semangat. Tepuk tangan. Mas ya. Oke. Jadi itu tadi ya, tujuannya itu tidak hanya internal tapi juga lebih ke eksternal. Ada sih, jujur nih ya Mbak Kristi, saya lihat iklan shampoo itu kemudian menyadari bahwa inklusi itu adalah hal yang penting. Gimana kita sering menjudge orang ya dari looks-nya ya kan. Oh rambutnya warna-warni nih gitu, kayaknya anak bandel nih gitu ya kan, atau apalah kulitnya hitam atau seperti itu. Tapi itu tadi secara tidak sadar ya, secara perlahan kemudian kita diajarkan untuk lebih memahami soal kesetaraan, tidak hanya gender tapi juga ras. Seperti di Google itu juga ada research-nya ya kan, yang terbuka sekali untuk bisa kita jadikan bahan untuk research kita mungkin, untuk hal lain, untuk bisa membuat society kita lebih baik. Jadi tepuk tangan buat, sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber hebat kita kali ini. Oke, masih ada satu kesempatan lagi untuk penanya berikutnya, silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Ini kayaknya nyontek-nyontek dulu ya, di belakang ada yang nanya enggak gitu ya. Kemudian kayaknya gue perlu nanya nih gitu. Silakan. Mbak yang duduk di bangku kedua sepertinya sudah memikirkan pertanyaan. Ada? Oh enggak, geleng-geleng. Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya pemaparan dari Mbak Kristi Nelwan dan juga Mas Jason Tegjasukmana hari ini. Nah, saya ingin minta nih kesimpulan atau closing statement lah dari Mbak Kristi dan Mas Jason. Pesan untuk teman-teman di sini, generasi milenial dan Gen Z, soal bukan hanya paternity leave tapi juga soal kesetaraan gender gitu. Apa sih yang penting banget mereka ingat dari sesi hari ini? Silahkan. Memang saya setuju the future is female tapi fatherhood juga penting. Iya. Tepuk tangan. Itu nggak bisa dilawan emang. Oke, terima kasih Mas Jason. Ada lagi tidak? Hanya singkat tapi itu singkat banget tapi, ya kan. Tapi jelek begitu ya. Kalau dari saya sih lebih ke ini future is female ini kan ya benar, it doesn't mean that male are not in the future gitu. Tapi memang ada percepatan yang perlu dilakukan gitu ya untuk kita bisa menyeimbangkan kondisinya gitu. Karena yang itu tadi 50-50 is always better gitu. Inclusive, everything that is inclusive, everything that is diverse itu is always better gitu. Karena kita akan bisa
memastikan bahwa semua pihak terrepresentasikan dengan baik gitu. Ya. Nah, it's a very, tadi kan Mbak Sandra bilang, ini kalau di Indonesia culture-nya ada halangan culture, ada segala macam. Betul, it's still a very tough time for us di sini di Indonesia gitu, terutama buat perempuan-perempuan gitu. Tapi maju terus gitu. Jadi diskusi seperti ini harus dilakukan. Speak up juga, jangan diam aja. Ngedumel di belakang won't do you good gitu. Jadi kalau saya saran, we have to ngomong gitu, speak up di company-nya gitu ya. Tadi cari perusahaan yang sesuai gitu dengan yang kita mau, betul. Tapi kalau ternyata dapetnya perusahaan yang belum sesuai dengan yang kita mau, siapa tahu kita justru bisa melakukan perubahan dari dalam. Ya. Jadi jangan diam aja, we have to do this and we have to do it together. Tidak hanya perempuan, tapi juga seperti kita lihat di panggung kita hari ini semua dilakukan harus bareng-bareng gitu, perempuan dan laki-laki gitu. Karena in the end, it will benefit all of us, not just female. Amin. Ya. Thank you. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita hari ini. Jadi jangan takut ambil kesempatan. Masih ada satu kesempatan tadi yang sebenarnya lepas ya, kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Saya sebagai MC kemudian serius nih gak ada yang nanya gitu ya. Oke, jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa sebenarnya paternity leave ini sebenarnya juga salah satu jalan untuk kesetaraan gender. Tidak hanya peran laki-laki diberikan lebih besar, diberikan kesempatan lebih besar untuk mendampingi istri yang melahirkan atau mengasuh anak, tidak. Tapi jika anaknya perempuan nanti ketika didampingi sejak dini oleh ayahnya, mungkin akan bisa memahami, akan bisa lebih mengerti dan akan bisa lebih berani untuk masuk ke sektor-sektor yang tadi masih disebutkan banyak banget opportunity-nya gitu. Mungkin ya bapaknya waktu mengasuh bayi itu nyanyinya nyanyi coding gitu ya kan. Atau ngobrolnya soal pemrograman komputer atau R&D gitu ya kan. Karena sebenarnya punya anak bayi itu sangat menyenangkan dan mereka akan menyerap apapun yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi paternity leave adalah satu pintu untuk kita sebagai future leader. Kita ya future leader, karena nggak hanya female tapi male juga perlu tetap menjadi future leader ya kan. Untuk Indonesia lebih baik dan Indonesia tidak hanya harus lokal, tapi kita harus go internasional. Setuju? Setuju banget. Oke, terima kasih untuk narasumber hebat kita hari ini yang sudah hadir dan memberikan banyak sekali insight kepada kita. Tidak hanya masalah parenting, tapi juga kesetaraan gender dan opportunity untuk kita semua di sini menjadi future leader. Jadi saya minta tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk narasumber kita hari ini.